Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan perintah write atau write-len dan read atau read-len. Nah, untuk write atau write-len di sini adalah fungsinya untuk menampilkan sebuah teks ketika program tersebut di-compile. Jadi dia nanti akan tampil atau muncul di tampilan paskalnya. Kemudian untuk read dan read-len itu untuk menginput atau mengentry data baik itu berupa teks maupun angka. Sehingga kita nanti akan memasukkan data yang nantinya akan tersimpan di dalam sebuah variabel. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada program sederhana, namanya program pertama. Kemudian bisa dituliskan atau diketikkan uses win crt titik koma begin write-len tanda petik selamat datang di dunia Pascal. Itu artinya adalah dia nanti akan menampilkan tulisan di tampilan Pascalnya. Ya. Nah, ini saya contohkan, saya buka untuk program Free Pascalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya gunakan file new, kemudian saya ketikkan program pertama ya. Nah, titik koma, kemudian uses win crt titik koma begin. Nah, saya ketikkan write-len tanda petik selamat datang di dunia Pascal. Ya, koma, kemudian n. Nah, untuk melihat hasil dari program yang sudah kita buat, bisa kita gunakan tombol Ctrl F9 itu untuk mengcompile. Nah, sebelumnya nanti akan muncul nama file apa dulu yang akan kita buat. Misalnya kita membuat filenya itu latihan 1. Nah, oke ya. Nah, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Dia akan kosong di bawahnya karena program atau kode yang sudah kita ketikkan ini sudah benar. Sehingga tidak muncul pernyataan yang salah atau kode-kode yang salah. Nah, hasilnya bisa dilihat dengan ALT F5. Nah, nanti akan muncul tulisan seperti ini. Selamat datang di dunia Pascal. Gitu ya. Terus yang berikutnya, read-len. Nah, read-len ini bisa kita gunakan kalau kita akan mengentry atau menginput data ya. Jadi bisa menggunakan read-len. Sebagai contoh, di sini ada program ya. Ada program menghitung jarak. Ya, ini nanti sebagai latihan saja. Contoh dari read-len ya. Ini kita akan membuat misalnya program penjumlahan. Ya. Program penjumlahan. Program penjumlahan. Ya, titik koma uses win crt. Ya. Kemudian var a, B, C, C2 integer. Ya. Begin. Nah, karena di sini kita akan menginput data, maka bisa kita gunakan perintah read-len ya.
Tapi sebelumnya untuk menampilkan teksnya dulu kita gunakan write ya. Misal write ya. Keterangannya itu adalah A sama dengan ya. A sama dengan berapa gitu ya. Itu titik koma read. Atau readline ya. Sama saja. Kemudian A titik koma ya. Write lagi tanda petik B ya. B sama dengan readline B. Berikutnya rumusnya C2 sama dengan A plus B ya, titik koma. Nah, terakhir untuk return-nya itu adalah kita akan menampilkan hasil dari penjumlahan. Nah, hasil penjumlahan dari A dan B adalah, nanti bisa kita tuliskan ya, koma variabelnya. Ya, variabelnya itu C ya. Kita masukkan C kurung tutup titik koma enter. Nah, diakhiri dengan n titik. Ya. Jadi untuk write itu untuk menampilkan teksnya, kemudian return itu untuk menginput data yang akan dimasukkan ke dalam variabel. Gitu ya. Misalnya return-nya A. Ini nanti akan dimasukkan A. Kemudian return B. Nah, variabel B ini nanti akan dimasukkan juga datanya, sehingga nanti untuk rumus yang digunakan C sama dengan A plus B, maka dia akan menghitung sesuai dengan input data yang ada di dalam A dan B. Kemudian return hasil penjumlahan dari A dan B adalah, nah C ini adalah hasil dari penjumlahan itu tadi. Ya. Nah, sekarang kita compile hasilnya seperti apa. Ctrl F9. Nah, kita buat namanya latihan 2 ya. Ini tidak usah dituliskan pas, tidak usah, langsung latihan 2 saja. Nah, oke. Karena ini sudah ada latihan 2, ini saya saja. Nah, kita masukkan angkanya misalnya 20, enter ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah B ya. B ini 30. Nah, enter. Enter lagi. Nah, dia akan keluar, kemudian kita lihat hasilnya dengan menggunakan ALT F5. ALT F5. Nah, maka hasilnya seperti ini. Hasil penjumlahan dari A dan B adalah 50. Gitu ya. Kemudian saya keluar lagi dari programnya. Kalau misalnya saya tuliskan di sini readline, kemudian sebelahnya adalah read. Kita balik ya. Readline, kemudian sebelahnya adalah read. Nah, kita coba Ctrl F9 lagi. Nah, di sini saya masukkan 20 sama. Kemudian yang B 30. Nah, ALT F5. ALT F5. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, bisa juga misalnya untuk biar nantinya ada jarak antar baris, bisa kita tambahkan di bawahnya ada readline lagi. Readline ya, titik koma. Nanti dia akan ke bawah dan terlihat angka yang dimasukkan. Nah, misalnya A 30. Nah, B-nya misalkan 20. Ya, enter ALT F5. ALT F5. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Nah,
Nah, ini bisa dituliskan lagi, write-len lagi biar ada jaraknya. Itu ya. Ctrl F9. Saya masukkan A50, B-nya 40, enter, ALT F5. ALT F5. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian bisa kita rubah lagi misalnya untuk tulisannya biar tidak ke bawah ya. Ini bisa kita tuliskan red saja. Ya. Kemudian kita compile. Nah, seperti ini. Misalkan ini 45, enter. Ini tambah untuk B-nya itu misalnya 60, enter. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ya, jadi nanti biar urut antara variabel dan isinya. Begitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi write, write-len, dan read-len. Nanti akan saya sampaikan lagi untuk materi atau video Pascal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.